Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jejak Dimensi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis dan kisah horor yang berjudul Teror di Gunung Sumbing. Cerita ini series dari bagian pertama hingga seterusnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Tidak usah lama-lama bagaimana keseruan kisah ini, kita langsung saja ke ceritanya. Teror Gunung Sumbing bagian kelima. Di balik sebuah bonggol pohon yang sudah mati, keduanya berhenti. Adi meminta si Adinda itu duduk. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. "Duduk di sini, kamu jangan buka mata dulu ya. Jangan panik pokoknya. Aku mau pergi sebentar aja," kata si Adi. Diminta jangan panik, justru membuat Adinda makin ketakutan. "Jangan tinggalin gua, Bang. Gua ikut aja," kata si Adinda sambil meremas tangan Adi yang sudah bangkit berdiri. Tapi si Adinda itu matanya tetap terpejam. "Gua cuma sebentar aja, tunggu ya," kata si Adi lagi sambil melepaskan cengkeraman tangan Adinda dan melangkah ke arah semula. Dia agak heran melihat Adinda bisa tenang dengan cepat tanpa drama. Tapi itu bisa dipikirkan nanti. Ada mayat hidup yang perlu diurus, pikirnya sambil mengangkat sebuah batu sebesar kepala bayi yang tergeletak di kaki alang-alang. Jika doa-doa tidak mempan, bagaimana jika kepalanya dikepruk dengan batu ini? Dengan senjata di tangan, Adi keluar dari batas hutan dengan sedikit percaya diri. Namun si Adi ini, dia malah mendapati pemandangan yang langsung menggerus nyalinya. Dia tidak melihat mayat hidup itu dimanapun. Sebagai gantinya, dia melihat tangan-tangan yang berusaha mengangkat badannya dari lubang-lubang kuburan. Beberapa bahkan sudah berhasil keluar dan berdiri diam di samping kuburannya masing-masing. Tubuh mereka busuk dan tidak sempurna. Pakaiannya kotor dan compang-camping. Adi menduga dulunya mereka dilemparkan begitu saja ke dalam lubang tanpa diberikan kain kafan ataupun disolatkan. Lalu tanpa diperintah, tubuh-tubuh itu mulai bergetar dan bergerak bersamaan ke arahnya. Lutut Adi di situ gemetar dan darahnya seakan membeku. Tak satu pun dari tubuh-tubuh itu yang mempunyai kepala. Angin berhenti berhembus, ketegangan dan ganjil menggantung di udara. Lalu di telinganya mendengar suara semak yang bergesek. "Adinda," pikir si Adi. "Udah gua bilang, diam jangan bergerak." Dia tidak sempat berpikir lebih jauh, karena sosok yang bergerak di balik semak itu bukanlah Adinda, melainkan tubuh wanita hamil tanpa kepala. Darah Adi bagai mengering. Sosok itu tepat di belakangnya. Dengan panik, dia menghindari cengkeraman mayat wanita itu yang mengarah ke lehernya. Sosok mayat lain muncul di sampingnya. Terkejut, Adi kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terjerembab ke dalam kegelapan lubang kuburan. Tak jauh dari sana, Adinda meringkuk di balik bonggol sebuah pohon mati dengan tubuh gemetar. Matanya terpejam rapat. Bayangan mayat hidup tadi terus meneror di benaknya. Bau gosong daging terbakar itu tak dapat sepenuhnya dia hilangkan dari penciumannya. Adinda menggosok hidung. Apakah hanya perasaannya saja? Atau memang bau gosong itu semakin pekat? Tubuhnya makin merinding Adinda. Dengan ketakutan, dia semakin erat memeluk tangan Adi yang rasanya kian terasa basah dan lengket. Detak jantung Adinda nyaris berhenti
Saat menyadari bau busuk daging terbakar ini justru menguap dari tangan Adi. Badannya semakin gemetar. Dengan ketakutan berlahan dia membuka matanya. Adinda menjerit sejadi-jadinya. Saat ia membuka mata, wajah gosong mayat itu berada tepat di depan wajahnya, dengan mulut yang menganga lebar. Air liur bercampur darah menetes dari dagu dan mulutnya. Kulit dan daging di batang hidungnya sudah hilang dan lepas. Beberapa belatung menggeliat di lubang matanya, lalu bergulir jatuh ke pangkuan Adinda. Menggeliat sebentar, kemudian jatuh ke tanah. Adinda melihat belatung jatuh itu seakan dalam gerakan lambat. Ketika sadar, dia langsung histeris sambil meronta-ronta. Dari dalam mulut yang menganga itu menjulur lidah panjang penuh borok dan bernanah. Adinda menatap lidah itu dengan mata terbelalak. Sensasi basah dan lengket membuat tubuh Adinda menggigil saat lidah itu menyentuh lehernya. Dia menjerit kencang dan mulai menendang-nendang agar tubuh mayat menjijikan itu menjauh. Cengkraman lengket mayat itu mengendur. Adinda langsung menghentakkan tendangannya agar terlepas, lalu menggulingkan badannya ke samping. Dan berhasil. Tak pikir panjang lagi, dia langsung kabur menerobos semak-semak yang setinggi pinggang sambil menjerit ketakutan. Sesekali dia terjerembab dan jatuh berguling. Akibat langkahnya terlilit oleh tumbuhan yang merayap di tanah. Tanpa menghiraukan rasa nyeri di lututnya, dia kembali bangun dan kabur sejauh yang dia mampu. Gelapnya hutan dan kabut yang mengambang tak sedikit pun menyurutkan langkahnya. Bayangan wajah mayat hidup dengan cakar yang siap mencengkram punggungnya membuat tangisnya meledak. Dia baru berhenti saat kakinya tersandung sebuah akar yang membuatnya terjerembab dan mengakibatkan pergelangan kakinya terkilir. Jeritan kesakitannya bergema ke seantero hutan. Rasa nyeri yang teramat sangat menyebar hingga ke paha, dan wajahnya banjir air mata. Sambil berlutut, dia menangis dan menjerit-jerit histeris. Perasaannya campur aduk saat itu. Dia marah. Dia merasa dihianati dan dia takut. Air matanya tumpah tanpa mampu ia tahan. Ocehan serangga malam menghilang. Satu-satunya suara yang terdengar hanya isak tangisnya sendiri. Setelah beberapa saat nyeri di pergelangan kakinya berlahan menghilang, rasa sakit itu hanya muncul lagi setiap dia coba bergerak. Adinda pun menyeret tubuhnya ke bawah sebuah pohon yang akarnya terambati tumbuhan paku. Dia langsung menyandarkan punggungnya di sana. Dari sini, dia bisa mengawasi sekitar sambil bersembunyi. Awalnya hanya kegelapan, namun detak jantungnya menyadarkan Adi bahwa dia belum mati. Benda pertama yang dia lihat ketika membuka mata adalah tiang kayu penyangga ruangan. Dia langsung mengenali tempat itu. Tempat itu adalah tiang tempatnya tadi diikatnya. Tiang itu sekarang kosong, namun di tiang kayu sebelahnya, Adi melihat seseorang yang sedang diikat. Kelihatannya dia pingsan. Pelita kecil tersangkut di dinding. Apinya yang bergoyang-goyang menciptakan bayangan mengerikan yang tampak bergerak di ujung ruangan. Di bawah pelita itu, tak tersentuh cahaya pelita, terlihat sebuah gerakan. Ada seseorang di sana. Tidak, bukan seseorang, tapi dua orang. Saat cahaya pelita menerangi seorang di antaranya, darah Adi langsung berdesir. Jackie. Itu Jackie. Di bawah pelita itu, tak tersentuh cahaya pelita, terlihat sebuah gerakan. Di sana ada
seseorang, tidak seorang, tapi 2 orang. Saat cahaya pelita menerangi seseorang di antaranya, darah Adi langsung berdesir. Itu adalah Jackie. Darahnya langsung menggelegak seketika di situ si Adi itu. Namun dia segera menyadari bahwa dia tak mampu bergerak ataupun berbicara. Gelombang panik langsung menghantamnya. Namun sekuat apapun berusaha, dia tetap bergeming, tak mampu berbuat apa-apa. Di depan Jackie itu, duduk bersila seorang laki-laki separuh baya. Rambutnya berantakan dan wajahnya terlihat kusut. Adi tak pernah melihatnya ataupun orang yang sedang terikat pingsan di tiang itu. Sebentar lagi, itu adalah suara Jackie. Laki-laki yang sedang dia ajak bicara itu menunduk semakin dalam. "Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Dia akan mati dengan sendirinya," ucap si Jackie pelan. Lalu dia meneruskan yang agaknya untuk menegaskan, "Mati karena ketakutan." Orang itu tak bereaksi, dia hanya menunduk. Tak beberapa lama, kepala orang yang sedang diikat di tiang itu terkulai lemah. Tubuhnya nampak kaku dan wajahnya dipenuhi ekspresi kengerian. Jackie meliriknya dengan tidak acuh, lalu berbicara pada orang di depannya. "Tinggal setengah jalan lagi. Kuatkan hati, kamu sudah gak bisa mundur lagi." Selesai berkata begitu, si Jackie berdiri dan melangkah menghampiri orang yang ada di tiang tadi. Adi terkesiap melihat Jackie menggenggam sebuah golok yang terlihat berkilat. Ketika mata golok itu terayun menebas leher, terkulai orang yang ada di tiang itu lemas. Adi sudah tidak sanggup lagi melihatnya. Jeritanya teredam. Dia tidak mampu berpaling dan dipaksa menyaksikan kepala yang baru terlepas dari badannya tengah terguling di lantai. Jantung Adi bergemuruh kencang. Namun tak ada yang dapat dia lakukan. Di depan orang yang duduk bersila itu berdiri bambu yang ujungnya runcing. Jackie membawa kepala tanpa tubuh itu ke sana, lalu menusukkan bambu itu ke lehernya. Darah segar langsung menggenang di lantai tanah. Laki-laki itu terlihat ketakutan dan tubuhnya tampak gemetar. Suara Jackie terdengar lagi. "Yang akan kamu dapatkan, ini adalah media sihir paling kuat yang pernah ada. Dengan ini kamu bisa melakukan hampir segalanya. Kamu sebut aja apa yang kamu mau. Kekayaan, kesuksesan, pengasihan, pelet, semuanya bisa." Ekspresi laki-laki itu campur aduk antara takut dan juga gembira. "Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Inilah disebut sihir air dagu," ucap si Jackie. Adi hampir menangis menyaksikan adegan sadis di depan matanya. Jackie menyulut api di kepala terpenggal itu. Lidah api mulai menjilat, membakar rambutnya, batok kepala dan otak. Cairan kental mengalir perlahan dan menetes di dagu. Sebuah wadah kecil telah disiapkan untuk menampung cairan kental itu di bawahnya. Lalu mendadak dunia terpuntir. Adi merasakan tubuhnya ditarik ke belakang dengan kecepatan tinggi, membuat perutnya mual dan menggeledak ingin sekali muntah. Saat membuka mata, dia mendapati dirinya berdiri sendirian di tepi lubang kuburan. Dari kegelapan, dia melihat sebuah gerakan. Nafasnya terasa berat dan dadanya mulai turun naik. Sebuah suara terdengar samar, seperti suara benda berat yang diseret. Seret, seret, seret. Keringat menetes di dahinya. Matanya terpaku melihat gerakan yang kian mendekat. Adi mengenali siluet di tengah kegelapan itu. Dengan tubuh bersimbah keringat,
si Jackie tampak menyeret tubuh tanpa kepala tadi. Setibanya di tepi lubang, mayat itu dia hempaskan begitu saja ke dalam kuburan. Disusul sepatu, tas, dompet, dan beberapa kartu identitas diri. Terakhir, kepala yang sudah hangus tadi. Adi menyaksikan itu semua. Itu dengan ekspresi marah dan sedih menjadi satu. Kepala itu terguling-guling sebentar, hingga akhirnya berhenti dengan wajah menghadap Adi. Mata mati kepala itu menatapnya dan mulutnya berbicara. "Tolong saya." Angin berhembus pelan, meniup kabut yang mengisi ceruk-ceruk lubang kuburan dan menerbangkan dedaunan mati dari dalamnya. Angin yang sama juga memainkan rambut Adi yang masih terpaku menatap tulang-tulang yang berserakan. Cahaya kuning lampu templok dari dalam pondokan kayu bergoyang lemah, menimbulkan bayangan yang meliuk-meliuk di tanah. Pohon raksasa di samping kanannya masih menjulang dengan gagah, menciptakan atap hutan. Tangga akarnya saling membelit dilapisi selabut tumbuhan benalu. Sama sekali tak ada bekas terbakar. Perasaan Adi di situ campur aduk. Gambaran akhir hidup dari tulang belulang ini tadi masih membuatnya gemetar. Ditambah kenyataan suram bahwa setelah tubuh mereka menjadi abu, arwah mereka pun masih diperalat untuk menebar kengerian. Darah Adi langsung menggelegak di situ. Di langit cahaya bulan memudar, tertutup gumpalan awan, membiarkan kegelapan tetap menyelimuti hutan Gunung Sumbing. Teriakan-teriakan minta tolong dari arwah-arwah penasaran tadi sudah hilang, meninggalkan Adi sendirian. Dia mengerti apa yang sudah terjadi di tempat ini. Bagaimana cara mereka dikorbankan sebagai tumbal untuk pesugihan. Dia sudah berjanji di dalam hatinya akan menguburkan mereka nanti dengan cara yang layak. Tapi kepala dia belum juga kembali. Adalah hal yang tak dia mengerti. Apakah ada hal lain yang ingin ditunjukkan jiwa-jiwa penasaran ini? Sekali lagi dia memandang dengan murung tengkorak yang terbujur kaku di bawah sana. Ketika mendadak angin tiba-tiba berhenti berhembus. Di situ Adi langsung waspada. Bulu kuduknya berdiri tegak dan detak jantungnya berderap tidak beraturan. Di belakangnya terdengar gemberisik semak diikuti oleh suara langkah yang teredam. Ada sesuatu yang mendekat. Di situ si Adi lehernya mendadak kaku. Dia sama sekali tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sementara suara langkah di belakangnya itu semakin jelas. Adi bergidik sambil melafalkan doa-doa di dalam hati. Jika mayat hidup itu yang muncul dari sana, habislah sudah. Lalu, sebuah tangan sedingin es menyentuh bahunya. Bagaikan tertutup tirai, Adinda menyembunyikan tubuhnya di balik semak-semak setinggi pinggang orang dewasa. Matanya nanar mengawasi sekitar, terutama bagian belakangnya. Tiap kali punggungnya terasa dingin, dengan panik dia menoleh ke belakang hanya untuk menemukan kabut yang melayang pelan. Di sana tidak ada apa-apa, tidak ada apapun. Setelah isaknya berhenti, sekuat tenaga dia mencoba bernafas dengan tenang. Adinda sadar panik hanya akan membuat situasinya makin rumit. Gerakan-gerakan di sudut matanya mungkin hanya perasaannya saja. Begitupun suara-suara ganjil yang sesekali terdengar dari kedalaman hutan. Namun dia tak pernah bisa tenang. Setiap kali bayangan wajah busuk tadi muncul, dia kembali dicekam kengerian. Dia selalu percaya setan apapun muncul hanya untuk menggoyahkan iman atau fisiknya. Tak pernah terbayangkan mereka bisa menyentuh fisiknya. Rasa basah liur bercampur nanah tadi di lehernya itu, bekas jilatan mayat tadi,
kembali membuat tubuhnya menggigil ketakutan. Jika mayat itu bisa menyentuhnya, artinya mayat itu juga bisa membunuhnya. Apakah begini cara korban pesugihan terdahulu dibunuh? Tubuh Adinda langsung mengkerut. Adinda sudah letih menangis. Kejadian demi kejadian yang mengerikan selama ini membuatnya lelah. Sempat terpikir untuk menyerah saja. Mungkin mati lebih baik daripada harus terus diteror seperti ini. Tapi dia langsung buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditambah kehadirannya si Adi yang membuatnya merasakan setitik harapan. Dia tak boleh menyerah. Dia berharap tak ada apapun yang menimpa abang itu. Dan semoga dia sekarang ini sedang berusaha mencarinya. Adinda menatap cahaya bulan yang menerobos dari rerimbunan atap hutan. Melihat posisinya yang sudah tergelincir, dia menebak saat ini mungkin baru jam 2 malam. Dia mendesah berat. Baru kali ini dia sangat berharap melihat terbitnya matahari. Uap putih keluar, seperti embun atau apa, setiap kali ia bernafas. Namun suhu dingin ini hampir tidak ia rasakan. Alih-alih kedinginan, tubuhnya justru banjir keringat akibat terlalu tegang. Lalu sebuah suara terdengar samar dari kejauhan. Di situ Adinda jantungnya berdetak cepat. Kedua tangannya memeluk lututnya yang gemetar sambil coba memasang telinga. Adinda menahan nafas. Dengan tenang, suara itu semakin jelas terdengar, hanya saja dia tak yakin dari mana arahnya. Lehernya seakan kaku. Untuk sekedar menoleh pun dia takut. Ketika suara itu makin mendekat, Adinda menarik nafas panjang dan menahannya di dada sambil meremas tangannya sendiri. Karena dia khawatir, gemetar, tubuhnya akan terdengar oleh suara tadi. Setetes keringat muncul dari dahinya, mengalir di pipi lalu jatuh ke tanah. Dia menelan ludahnya sendiri. Suara langkah itu sudah dekat. Di situ Adinda tubuhnya menggigil. Membayangkan mayat busuk itu membuai sekitar, coba mencari keberadaannya. Adinda membungkam mulutnya sendiri dan menyembunyikan wajahnya di antara lutut. Saat pemilik langkah itu lewat tepat di depannya, ketegangan ini sedemikian menekan, Adinda sudah hampir menangis. Andai tidak ada semak-semak ini, niscaya tangan gosong mayat itu sudah mencengkram rambutnya. Dadanya bergemuruh hebat. Aura kengerian menekannya kala menyadari suara langkah itu berhenti. Kapanpun tangan mayat itu bisa menerobos semak dan menariknya. Adinda memejamkan matanya dengan ngeri sambil memohon dalam hati. Pergi, 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 tolong pergi, kata hati si Adinda. Lalu terdengar gemeretak kayu kering yang terinjak. Suara itu bergerak menjauh. Dia melepaskan nafasnya yang sejak tadi tertanam dengan sedikit lega. Dadanya masih terus bergemuruh dan jemarinya gemetar. Ketika suara langkah itu sudah dipastikan menjauh, barulah dia berani membuka mata perlahan. Sebuah bayangan terlihat bergerak sebelum akhirnya terhalang kegelapan hutan. Adinda tersentak karena mengenali pakaian yang orang itu kenakan. Dia Adi. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung menjerit memanggil, berharap Adi belum terlalu jauh. Bang, bang, tungguin saya bang. Suaranya bergema menjauh. Tak ada jawaban. Dengan kaki yang kesemutan, dia berburu-buru bangkit. Coba mengejar sambil terus berteriak. Namun tak ada tanda-tanda Adi kembali. Adinda berhenti dengan nafas terengah-engah di tempat Adi tadi berbelok. Di depannya terlihat tanah lapang kecil yang dikelilingi semak dan pohon-pohon kering. Jantungnya bergemuruh.
Dia tak ingin kehilangan jejak, tapi firasatnya berteriak-teriak untuk berhenti. Di tengah kebimbangannya, dia melihat gerakan samar di seberang lapangan. Adinda memicingkan matanya, namun percuma. Coba melihat dengan jelas di tengah kabut dan kegelapan ini, dia mulai melangkah maju. Gerakan itu semakin terlihat jelas saat dia mencapai tengah lapangan. Itu adalah sosok orang yang sedang berdiri. Jantungnya bergedup semakin kencang. Siluet orang itu sama sekali tak bergerak. Adinda memberanikan diri terus mendekat. Tiba-tiba, entah dari mana, tercium bau pakaian basah. Baunya yang menyengat membuat Adinda berhenti mendadak. Bangkai binatangkah? Pikir si Adinda. Teringat bangkai membuat bayangan wajah busuk tadi muncul kembali. Di situ Adinda menggigil tubuhnya. Gambaran mengerikan itu buru-buru dia tepis dengan berjalan cepat mendekati sosok bayangan di ujung lapangan. Untung ada Adi, pikir Adinda sambil mengamati lebih jelas. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Dia tak ingat jika tadi Adi memakai baju merah, tapi bisa menggerakkan tubuhnya. Yang dapat Adi lakukan hanya pasrah. Saat tangan sedingin es batu itu menyentuh pundaknya, lututnya langsung terasa lemah. Dia bisa merasakan nadinya berdenyut dengan cepat. Nafasnya tinggal 1-2 dan keringat dingin bersimbah di wajahnya. Lalu terdengar suara yang sudah lama tak ia dengar. Suara itu terdengar dingin dan secara bersamaan terasa akrab. "Boy!" Dengan langkah-langkah lebar, Adinda mendekat sambil terus memanggil. Atap hutan yang rimbun membuat cahaya bulan sama sekali tak mampu menembus kabut kelabu. Bahkan hingga di jarak kurang dari 5 meter, Adinda masih tak yakin apakah sosok itu benar Adi atau hanya seongkok batang pohon mati. "Bang Adi!" Sekali lagi, Adinda memanggil dengan nafas terengah karena tegang. Sosok itu bergerak sedikit, membuat Adinda lega. Akan terasa konyol jika dia bertanya berhadapan dengan sebatang tunggul pohon. Angin dingin berhembus dari belakang meniup rambut Adinda ke depan. Dengan cekatan, dia menyibak rambutnya agar tak menghalangi pandangan. Dan dia sedikit terpana melihat angin itu juga memainkan rambut panjang Adi. Di detik yang krusial itu, dia baru menyadari rambut Adi tak sepanjang ini. Lalu, ini siapa? Adinda langsung menghentikan langkahnya saat sosok berambut panjang itu menoleh. Wajahnya pucat, putih tapi pucat, dan matanya bolong. Tertegun dengan mata terbelalak, Adinda menyaksikan kepala itu bukan hanya menoleh, melainkan berpuntir karena tubuhnya sama sekali tak bergerak. Bibirnya yang sepucat kulit wajahnya menyunggingkan senyum yang makin lama makin lebar. Adinda di situ langsung menjerit histeris saat perempuan itu mendadak tertawa melingging. Dengan nafas yang tertahan dan jantung hampir lepas, Adinda langsung berbalik dan kabur secepat mungkin, secepat yang dia bisa di bawah tatapan dingin mata berlubang itu, dan dibayangi tawa kering yang bergema ke seluruh penjuru hutan. Adinda lututnya gemetar hebat. Beberapa kali dia tersungkur, tapi bayangan perempuan berbaju merah lepek itu memaksanya untuk terus berlari, terus bergerak. Di balik sebuah pohon kecil yang bagian bawahnya dipenuhi semak rambat, dia menjatuhkan diri karena sudah tidak kuat lagi untuk berlari. Untungnya, perempuan yang tadi tidak mengikutinya. Dengan dada yang naik turun, Adinda coba menstabilkan nafasnya yang berantakan. Lagi-lagi, dia
menyesali mengapa tidak mendengarkan firasatnya sejak awal. Dengan jemarinya yang gemetar, dia menarik tubuhnya merambat, coba menutupi tubuhnya ketika dia merasakan sesuatu yang dingin di pergelangan tangannya. Dengan jari telunjuk, dia menyentuhnya dan mendekatinya ke mata, coba melihat lebih jelas. Sia-sia, ternyata terlalu gelap. Lalu dia coba membauinya. Adinda berpikir keras, bau amis apa ini? Tidak, bukan amis, tapi tepatnya bau anyir, bau darah. Dia langsung memeriksa tangan dan betisnya. Bisa jadi dia terluka akibat menembus semak-semak. Tapi setelah diperiksa, ternyata tidak ada apapun. Lalu dari mana datangnya darah sebanyak ini? Sebuah suara aneh terdengar di atasnya. Dia juga merasakan getaran di punggungnya yang bersandar di batang pohon itu. Seakan di situ ada sesuatu yang tengah merayap. Adinda langsung panik, membayangkan seekor ular. Dengan cepat, dia mengadah dan tubuhnya langsung membeku. Di atasnya, di batang pohon yang tengah disandarinya, menempel seorang perempuan dengan posisi terbalik. Kepala di bawah dan kakinya di atas. Wajahnya pucat dengan mata yang hanya berwarna putih dan tampak terbelalak serta mulut menganga lebar. Darah segar yang menetes dari mulut dan lidahnya yang terjulur. Adinda di situ terpaku, matanya terbelalak menyaksikan pemandangan horor di atasnya. Bibirnya di situ gemetar si Adinda itu, gemetar. Tenggorokannya mendadak kering. Perempuan itu hanya menempel di sana tanpa bergerak sama sekali. Tangan dan kakinya bagai tertancap di batang pohon. Pelan-pelan, Adinda berusaha bergeser, coba tidak menimbulkan suara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkomentar, yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Buat teman-teman, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.